tahap memaafkan itu harus sudah bisa menghilangkan file-file kesalahan yang ada di otak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Al-Quran itu disebutkan wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian mendapat salam penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, diwales dengan penghormatan yang lebih baik. Jadi kalau ada ucapan salam assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam warahmatullah, ditambahi. Kalau tidak bisa menjawab, memberi penghormatan yang lebih baik lagi, paling tidak sepadan ada ucapan assalamualaikum, dijawabnya waalaikumsalam. Itu kata Allah di dalam Al-Quran. Saya ulangi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya yang putri belum terdengar. Kalau yang laki-laki area sebelah sini yang terdengar, yang sini belum terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, tapi ini sing ikhlas, bukan bentak gitu salame. Enggak dicatat sampai malaikat itu, harus ikhlas dari hati dengan senyum gitu ya. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati, ini sekaligus saya memperkenalkan, mungkin beberapa anak-anak ada yang belum kenal. Bapak Kepala Sekolah SMK Ma'arif NU 1 Semarang, siapa nama beliau? Wah, ini kepala sekolah kok. Siapa nama kepala sekolahnya? Pak Tafid. Beliau duduk sebelah mana? Dan yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK Ma'arif NU 1 Semarang, Bapak siapa? Pak Bapak siapa? Bapak siapa Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum? Pak Wafa. Dan yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak siapa? Loh, belum ada yang kenal ternyata. Bapak Atip, mana yang Bapak Atip? Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, ada yang tahu Bapak siapa? Bapak siapa? Loh, belum ada yang kenal. Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas itu Pak An. Pak Ansori lah, kan belum ada yang kenal. Satu lagi, jadi Pak Tafid itu punya wakil kepala itu ada 4. Satu lagi beliau belum hadir di sini, Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana, Ibu Umi. Ibu Umi yang hari ini belum bisa gabung. Beserta yang kami hormati Bapak Ibu guru dan tenaga karyawan yang di lingkungan SMK Ma'arif NU 1 Semarang. Yang kami banggakan anak-anak siswa-siswi kelas 10 dan kelas 11 SMK Ma'arif NU 1 Semarang rahimakumullah. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, atas limpahan kesehatan dan kesempatan kita berdua, kita semua masih bisa bertemu muka, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat dalam situasi bulan Syawal. Tadi Pak Tafid sudah menyebutkan Syawal itu artinya peningkatan. Jadi peningkatannya itu bukan peningkatan THR-nya, tapi peningkatan ibadahnya. Selama bulan Ramadan 1 bulan ditempa, harus sholat taraweh,
harus berpuasa, harus bangun malam untuk sahur, harus ikut tadarus. Bulan Syawal harus ditingkatkan lagi. Kemarin yang bulan Ramadan belum melakukan itu semuanya bagaimana? Ya berarti tetap ditingkatkan, dimulai lagi di bulan Syawal. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari akhir kita digolongkan umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta anak-anak sekarang yang dirahmati oleh Allah, saya tidak akan berpanjang lebar, hanya ingin menyambung tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kata-kata la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi sekarang kita akan sama-sama mengupas orang yang bertakwa itu bagaimana. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan u'iddat lil muttaqin, yang pertama alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang berinfak baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Punya uang 5.000, delalah ikut Jumatan. Kira-kira punyanya 5.000 itu infak enggak di kota amal masjid? Atau malah enggak Jumatan? Ini yang laki-laki. Hah? Nah, jadi Al-Quran mengajarkan tetap berinfak meskipun uang 5.000, berarti diinfakkan 1.000 misalnya, yang 4.000 buat jajan. Itu latihan agar jenengan semua anak-anak dan bapak ibu guru menjadi orang yang bertakwa. Tanda orang bertakwa yang pertama itu berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Kalau dalam keadaan lapang punya uang ratusan ribu, tapi ketika untuk berinfak saja berat, itu ya sama saja, berarti dia tidak orang yang bertakwa. Itu pertama. Kemudian yang kedua, wal kaziminal ghaidh. Tanda-tanda orang yang bertakwa itu menahan amarah. Jadi nek lagi jengkel ambek koncone, lagi jengkel dengan gurune soal nilainya elek, itu menahan amarah, harusnya dikoreksi, kok nilaiku jelek kenapa, kan gitu. Atau lagi jengkel dengan guru ketika PTS HP disita, lah itu harus menahan amarah. Itu Al-Quran mengajarkan seperti itu. Jadi menahan amarah, tidak sampai balas dengan tindakan ataupun dengan kata-kata. Tengkar dengan teman, tengkar dengan guru, lah itu tidak boleh seperti itu. Karena Allah mengajarkan orang yang bertakwa, tanda orang yang bertakwa yang nomor kedua itu bisa menahan amarah. Kemudian yang ketiga, wal afina 'anin nas, dan saling memaafkan antara sesama manusia. Ada temennya ngumpetin sepatu, pas giliran pulang sepatunya dicari-cari tidak ada, wis ngempet, gak bales omongan, gak bales tindakan menahan amarah, terus habis itu sepatunya kok ketemu. Kemudian dia memaafkan gak sama temennya yang ngumpetin sepatu itu? Kalau Al-Quran mengajarkan harus dimaafkan. Jadi tapi tahap memaafkan itu harus sudah bisa menghilangkan file-file kesalahan yang ada di otak. Kalau tadi menahan amarah kan hanya ngempet saja, oh diteno nomornya tak bales gitu kan, meskipun saat itu dia tidak bales, itu menahan amarah, tidak balas omongan, tidak balas tindakan gitu kan. Nah, Allah mengajarkan naik level lagi, harus bisa wal afina 'anin nas. Memaafkan itu berarti menghapuskan file-file kesalahan orang tersebut dari otak dan pikirannya. Nah, seperti itu. Kira-kira berat apa enggak kalau punya teman yang suka usil, suka iseng, ngumpetin buku atau ngumpetin sepatu, terus kita diminta untuk menahan amarah dan memaafkan. Bolak-balik. Bolak-balik ngempet apa bolak-balik balas marah. Jadi itu Al-Quran mengajarkan seperti itu. Allah
berfirman di dalam Al-Quran seperti itu. Orang yang bertakwa tadi berinfak baik dalam keadaan lapang dan sempit, kemudian menahan amarah, ketika ditonyo, ketika dinakali tidak dibalas dengan omongan dan tindakan. Kemudian yang ketiga memaafkan itu berarti menghapus, betul-betul menghapus, gak dieling-eling maneh lah itu. Lah biasanya sudah sampai tahap memaafkan, ya wis arek iku tak sepuro, salahnya tak sepuro, wis aku gak bakal bales. Tapi bisa jadi terus dia mengambil sikap gini, tapi aku moh kekancan maneh ambek arek iku, bisa jadi seperti itu. Lah Al-Quran itu tidak mengajarkan seperti itu. Dilanjutkan di ayatnya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Artinya yang pertama tadi diminta ngempet nahan amarah, yang kedua diminta untuk memaafkan, menghapus file-file kesalahan dari hati dan pikiran. Yang ketiga oleh Allah diajarkan untuk tetap berhubungan baik. Jadi tidak memutus pertemanan, tidak memutus tali silaturahmi dengan temannya, dengan teman ataupun dengan pacar misalnya gitu. Kalau sudah putus ya tetap bersambung biasa berteman. Jadi bukan malah tidak berteman itu. Dan dilanjutkan lagi tanda orang muttaqin, tanda orang-orang yang bertakwa itu selanjutnya apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan, apabila kalian berbuat buruk, berbuat keji. Contohnya apa berbuat buruk? Kalau siswa contoh yang berbuat buruk itu apa? Menyontek. Terus apa lagi? Apa? Bolos. Apa? Melanggar aturan itu ya. Jadi contohnya, contoh perbuatan buruk, contoh perbuatan keji. Kemudian walladzina idza fa'alu fahisyah, perbuatan buruk. Terus dilanjutkan au dzalamu anfusahum, atau berbuat zalim terhadap diri sendiri. Apa contohnya berbuat zalim terhadap diri sendiri? Insecure. Apa contohnya? Kalau tadi berbuat buruk kan nyontek, bolos, tidak taat aturan sekolah, itu perbuatan buruk. Nah sekarang contoh perbuatan zalim terhadap diri sendiri itu apa? Kenapa? Contoh berbuat zalim terhadap diri sendiri itu misalnya sudah dikasih sehat oleh Allah badannya, bisa sekolah, bisa berangkat sekolah, ternyata kok dadak nyoba minum-minuman, itu kan bikin penyakit kan. Ketika terus-terusan, ususnya itu piye, pecah apa enggak kira-kira, nek terus-terusan. Nah, itu zalim sama diri sendiri. Ya, jadi contoh perbuatan zalim itu seperti itu. Sudah tahu tidak bisa naik sepeda motor, belum punya SIM, tidak ada kebut-kebutan. Itu namanya zalim. Nanti ada kecelakaan, yang luka siapa? Fisiknya kan. Padahal sudah dikasih sehat oleh Allah, diminta untuk dijaga, malah disalahgunakan. Gitu ya. Nah, Allah mengajarkan kalau berbuat buruk tadi contohnya nyontek. Kemudian nyontek, entah itu nyontek lewat HP, jelas-jelas ujian kok bawa HP, atau dari kertas kecil ada jawaban di situ, itu kan nyontek juga toh. Itu perbuatan fahisyah. Kemudian zalim. Lah, kalau sudah berbuat seperti itu, Allah mengajarkan bagaimana? Zakarullah, harus sesegera mungkin ingat sama Allah, harus sadar Allah itu maha melihat. Ternyata aku nyontek itu Allah juga maha melihat. Lah nek sampean ketika nggak sadar nek Allah maha melihat, ya berarti sebetulnya jenengan itu nggak hidup sebetulnya. Hidupnya itu di awang-awang, bukan hidup tidak jasad dan ruhnya jadi satu. Gitu. Jadi Allah mengajarkan kalau berbuat fahisyah, perbuatan buruk atau zalim sama diri sendiri, sesegera mungkin
zakarullah, ingat sama Allah. Ketika ingat sama Allah itu terus dilanjutkan bagaimana? Fastaghfaru lidzunubihim, diminta untuk beristighfar. Jadi nek habis minum minuman sadar kalau minum minuman itu perbuatan dosa. Kemudian berdua-duaan itu perbuatan dosa. Terus ingat sama Allah, istighfar, tidak diulangi lagi. Lah, itu justru yang seperti itu Allah mencintai hamba-hamba yang seperti itu. Ketika berbuat dosa, ketika berbuat salah, sesegera mungkin ingat Allah, sesegera mungkin beristighfar, sesegera mungkin sholat taubat, bertaubat dengan taubatan nasuha. Tahu enggak taubatan nasuha itu taubat apa? Hah? Taubat baik nangis-nangis. Taubatan nasuha itu bertaubat, meminta ampun sama Allah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Itu bertaubat, taubatan nasuha. Nek sampean tobat tomat ya. Tobat diluk maksiat maneh, tobat diluk maksiat maneh. Itu bukan taubatan nasuha. Tapi taubatan nasuha itu berjanji dengan dirinya sendiri tidak akan mengulangi. Nah, kalau sudah seperti itu semuanya, berarti jenengan semua itu jadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau orang-orang yang bertakwa sudah pasti jaminannya itu surganya Allah. Gitu ya. Jadi nek ditakoni kepingin mlebu surga enggak kepingin. Lah, tapi tidak ada usaha untuk ke sana, bagaimana bisa? Jadi harus ada usahanya. Usahanya yang tadi itu. Jadi contohnya berinfak baik saat keadaan sempit atau lapang, kemudian menahan amarah. Jadi kalau ditegur guru karena perbuat yang tidak baik itu ya tidak boleh marah karena memang itu salah, guru mengingatkan kan gitu. Fungsi guru itu di situ kan gitu. Terus kemudian memaafkan dan tetap berhubungan baik. Ini nanti sudah disampaikan selesai acara ini nanti akan ada musofahah. Musofahah itu salam-salaman. Jadi anak-anak nanti saling bermaafkan dengan bapak ibu guru. Setelah itu semua siswa dengan guru-guru semua, siswa dengan siswanya, jadi nanti saling bermaaf-maafan. Kalau sudah saling bermaaf-maafan, tapi catatannya harus bermaaf-maafan dari hati, jangan hanya di muka saja. Apalagi salaman tapi sambil apa jenenge iki? Melengos, nggak ada kayak gitu. Nabi Muhammad mengajarkan tidak seperti itu. Kalau salaman itu dipegang tangannya, dilihat mukanya, pasang wajah ramah. Kalau merengut itu berarti tidak ikhlas minta maafnya ya. Jadi nanti habis ini musafahah sambil bermaaf-maafan, mudah-mudahan nanti kembali ke 00, kembali ke fitri, betul-betul seperti bayi yang baru lahir dari ibunya belum punya dosa. Kalau sudah tidak punya dosa, yo jangan mengulangi lagi dosa, jangan berbuat maksiat lagi. Daripada nunggu Ramadan tahun depan, iya nek usianya sudah sampai sana. Nah kita usahanya dari sekarang ya. Jadi nanti bermaafan, mudah-mudahan betul-betul bermaafan dari hati dan betul-betul kembali fitri, putih, bersih, suci seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibu gitu. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya pribadi khususnya dan buat panjenengan semua Bapak Ibu guru dan anak sekalian. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.